Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Ahmad Gustama. NIM saya 2284210052. Saya dari kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya di sini ingin mempresentasikan UTS mata kuliah kerja bangku. Dosen pengampunya ialah Bapak Haris Abizar dan Bapak Iksanuddin. Oke, langsung saja. Yang pertama ada gambar kerja. Berikut adalah gambar kerja ulir dalam atau mur yang berdiameter 20 mm. Itu gambarnya sebagai berikut yang bisa dilihat. Kemudian ada gambar kerja ulir luar atau baut yang berdiameter 20 mm juga. Gambarnya bisa dilihat itu sebagai berikut. Kemudian alat dan bahan. Alatnya ada tape and sney. Tape atau sney adalah salah satu alat atau perkakas yang banyak digunakan dalam dunia pertukangan. Biasanya alat ini berhubungan dengan perbaikan pada baut ataupun ulir dalam dan luar yang mengalami masalah. Yang kedua ada ragum. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disney, dan lain-lain. Kemudian bahannya yaitu besi. Besi memiliki sifat istimewa yaitu kuat dan ulet. Besi juga mudah untuk dibentuk. Meski besi itu kuat dan akan tetapi besi juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah mudah korosi. Kemudian masuk ke kebutuhan ketiganya. Yang pertama ada kacamata safety. Kacamata safety adalah kacamata yang berfungsi melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya. Yang kedua ada wear pack. Wear pack adalah pakaian keselamatan kerja yang wajib dipakai. Kemudian yang ketiga ada sepatu safety. Sepatu safety adalah salah satu pelindung diri untuk kaki. Kemudian yang terakhir ada sarung tangan. Sarung tangan safety merupakan salah satu alat pelindung diri untuk melindungi bagian tangan. Selanjutnya yaitu parameter yang digunakan. Pertama ada mal ulir. Untuk menentukan atau mengukur atau memeriksa ulir atau drat dari sebuah baut. Kemudian pengukuran. Parameter pembuatan ulir bisa dilihat dari jumlah tekanan yang kita berikan. Jika manual menggunakan tape dan sney, parameter pemesinan untuk proses bubut ulir berbeda dengan bubut rata. Hal tersebut terjadi karena pada proses pembuatan ulir, gerak makan atau F adalah kisar atau pitch ulir tersebut. Sehingga putaran spindle tidak terlalu tinggi atau secara kasar sekitar setengah dari putaran spindle untuk proses bubut rata. Kemudian kesalahan dalam membuat ulir. Yang pertama yaitu posisi alat potong terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian yang kedua, posisi carriage tidak dapat bergerak. Kemudian yang ketiga, tailstocknya longgar. Kemudian yang keempat, membuat ulir dengan RPM tinggi. Dan yang kelima, feeding dengan RPM rendah. Dan yang terakhir, menyepelekan keselamatan dan keamanan pribadi. Dan solusi agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat ulir. Yang pertama yaitu dengan cara memberi putaran perlahan agar cuk tidak berputar terlalu cepat serta meningkatkan kecepatan putar secara bertahap. Dan mengetahui cara pengoperasian pada kecepatan berbeda serta menguji pada kondisi cuk tanpa benda kerja. Yang ketiga, memastikan posisi skrup terletak di tuas pemegang atau di dasar unit. Dan yang keempat, kesalahan pembuatan ulir dengan menguji perbedaan pemahatan dan kecepatan putaran. Oke, selanjutnya ada work preparation atau WP, yaitu persiapan bekerja untuk membuat ulir dalam dan ulir luar. Oke. Yang pertama ada gambar kerja, itu penggunaan tape untuk membuat ulir dalam. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, siapkan benda kerja yang akan dibuat ulir dalam. Kemudian jepit benda kerja tersebut pada ragum dengan posisi yang benar dan kuat.
Kemudian yang kedua, buat lubang pada benda kerja menggunakan bor. Kemudian yang ketiga, pasangkan tab konis atau starting pada tangkai tab. Kemudian yang keempat, tempatkan mata tab dengan posisi tegak lurus pada lubang dan periksa dengan menggunakan siku-siku. Yang kelima, tekan tab hingga dapat masuk dalam lubang, kemudian putar tangkai tab searah dengan putaran jarum jam. Posisi pemutaran harus dilakukan secara tegak lurus. Kemudian pemutaran tab kira-kira sebesar 90 derajat. Kemudian putar kembali ke arah berlawanan, yaitu berlawanan arah jarum jam. Pemutaran kembali ini dimaksudkan untuk memotong bram-bram yang belum terpotong dan juga untuk memberikan kesempatan bram-bram besi hasil pemotongan agar dapat keluar dari lubang. Dan yang ketujuh, berikan pelumas selama proses pengetapan. Kemudian yang kedelapan, lakukan langkah pengetapan di atas cara berulang hingga selesai. Kemudian, ulangi langkah pengetapan dengan menggunakan tab antara intermediate. Setelah selesai, ulangi langkah pengetapan dengan menggunakan pengetapan akhir atau finishing. Dan jenis bendanya yaitu besi. Sudah jelas ya, besi. Kemudian dimensinya yaitu berdiameter 20 mm yang sudah ada di soalnya, yaitu 20 mm. Dan keselamatan kerjanya tuh ada yang jelas menggunakan ketentuan K3 sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi ya nyesuaiin aja. Kemudian estimasi waktunya tuh ya tergantung dengan bahan yang akan dikerjakan gitu. Jadi berapa lubang yang akan dibuat, terus berapa kedalamannya, berapa diameternya, itu jadi beda-beda estimasi waktunya. Oke. Kemudian yang kedua, proses penyenaian. Ini ada gambar proses penyenaian ya. Dan langkah kerja menggunakan senai untuk membuat ulir luar adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan dahulu benda kerja yang akan dibuat ulir luarnya, kemudian jepit benda kerja tersebut pada ragum dengan posisi tegak lurus. Dan yang kedua, pasangkan senai pada pemegangnya dan kemudian kunci senai dengan baut pengikatnya. Dan ketiga, tempatkan senai pada benda kerja dengan posisi datar, kemudian tekan senai sampai benda kerja dapat masuk pada senai. Yang keempat, setelah masuk, lakukan penekanan sambil senai diputar searah dengan putaran jarum jam. Dan yang kelima, pemutaran atau pemakanan kira-kira 60 derajat. Kemudian putar kembali dengan arah sebaliknya sampai senai kembali pada posisi semula. Pemutaran kembali ini dimaksudkan untuk memotong bram dan untuk membersihkan ulir yang telah terbuat serta memberikan kesempatan bram-bram agar keluar dari alur senai. Kemudian yang keenam, lakukan pekerjaan langkah di atas secara terus-menerus sambil memberikan minyak pelumas untuk mendinginkan senai dan untuk membantu proses pengeluaran bram-bram besi. Dan yang ketujuh, untuk pembuatan ulir luar dengan menggunakan senai bercelah, maka ulangi kembali penguliran tersebut dengan terlebih dahulu menyetel kembali lebar pembukaan senai. Lakukan proses pensenaian secara berulang sampai ukuran senai kembali pada ukuran standarnya. Yang kedelapan, periksalah hasil penyenaian dengan menggunakan mal ulir. Lalu yang kesembilan, setelah selesai, bersihkan ulir benda kerja dan ulir senai. Dan kemudian jadi gitu kan. Nah, terus jenis bahannya sama seperti membuat ulir dalam, yaitu besi. Kenapa besi? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu besi kuat dan ulet gitu. Kemudian dimensinya sama seperti membuat ulir dalam, yaitu berdiameter 20 mm.
Kenapa 20 mm tadi? Yaitu dari tugasnya disuruh 20 mm, itu diameternya ya. Kemudian keselamatan kerjanya. Ya, keselamatan kerjanya sama kayak tadi, menggunakan ketentuan K3 sesuai dengan prosedur yang ada. Biasanya tuh yang paling wajib digunakan yaitu kacamata safety, terus helm safety, kemudian wear pack, terus sarung tangan safety, kemudian ada sepatu safety. Paling yang diwajibkan yaitu tadi gitu kan. Kemudian yang terakhir estimasi waktu. Estimasi waktunya tuh sama seperti membuat ulir dalam tuh. Jadi tergantung dengan bahan atau barang yang akan dikerjakan. Jadi udah dijelaskan tadi, berbeda-beda pengerjaannya itu, waktunya itu tergantung dengan bahan atau barang yang akan buat. Misalkan kedalamannya atau lebarnya, lebar diameter, kemudian bahannya apakah besi atau aluminium atau apa gitu kan, berbeda-beda. Jadi proses tap and snay ya mungkin lumayan berbeda dari langkah kerjanya, tetapi dari jenis bahannya, kemudian dimensinya, kemudian keselamatan kerjanya, sama estimasi waktunya tuh mungkin sama gitu. Tapi dari estimasi waktu iya sih beda mungkin beda sedikit gitu, kurang lebih ya sama. Jadi ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.